Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza. Rawahu Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk berinteraksi antara satu dan lainnya sehingga terjadi lingkungan yang harmonis dan tentram. Salah satu sifat yang beliau ajarkan adalah sifat lapang dada kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan kecuali Allah akan memberikannya izzah atau kemuliaan. Hadis riwayat Muslim nomor 6535. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita bagaimana sifat al-afu atau sifat lapang dada ini merupakan sifat yang mulia. Dan ketika ada seseorang yang dengan mudahnya memaafkan orang lain, tidak dendam, tidak memiliki niat untuk menuntut balas, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya tersebut akan menambah kemuliaan bagi hamba, bagi manusia yang melakukan hal tersebut. Maka ketika ada orang yang berpendapat memaafkan itu adalah sebuah sifat kelemahan, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan bahwasanya wa ma zadallahu 'abdan, tidaklah Allah tambahkan, tidaklah Allah tinggikan derajat seorang hamba bi'afwin dengan kemaafan. Maka orang yang memaafkan, lapang dada, dengan rela memaafkan kesalahan orang lain, maka kemuliaannya akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di surah Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
untuk berlaku lapang dada, untuk bersifat lapang dada. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Dalam kitab tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, khudhil afwa. Khudhil afwa ini bermakna al-yusr min akhlaqin nas wa la tabhas anha. Sifat mudah daripada akhlak manusia dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Wa'mur bil 'urfi, yaitu bil ma'ruf. Suruhlah dengan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, yaitu fala tuqabiluhum bisa fahim. Di ayat ini dijelaskan oleh tafsir Jalalain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khudhil afwa, memerintahkan. Khudh itu merupakan fi'il amar, artinya perintah. Memerintahkan kepada kita untuk bersifat al-af, lapang dada. Itu perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua, wa'mur bil 'urfi. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat baik. Dan yang terakhir, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Dalam tafsir Jalalain disebutkan fala tuqabiluhum bisa fahim. Jangan hadapi mereka dengan kebodohan mereka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di ayat ini setidaknya ada 3 poin yang Allah sampaikan, Allah perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Ketika kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada 2 hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah pahala mengikuti perintah tersebut, menjunjung tinggi perintah tersebut. Lalu yang kedua, hati kita menjadi tenang dan damai. Karena apa? Karena melaksanakan perintah Allah yang bernama al-afu, yaitu sifat lapang dada. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah salah satu sifat baik, akhlak mahmudah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, perintahkan kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Sifat lapang dada ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan di mana saat Fathu Mekah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dan beliau mendapatkan kemenangan yang luar biasa, maka penduduk Mekah pun ketakutan terhadap diri mereka sendiri karena dulu pernah menzalimi Rasulullah, mencaci maki, memukul dan sebagainya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penduduk Mekah, dan itu hanya menunggu saat eksekusi saja, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik, yaitu sifat al-afu. Maka ketika tiba saatnya eksekusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Izhabu fa antum tulaqa." Pergilah, kalian semuanya bebas, tidak ada hari pembalasan. Aku tidak akan membalas kalian. Maka kata-kata sederhana ini, izhabu, pergilah, fa antum tulaqa, kalian bebas, itu merupakan kata-kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, dihalang-halangi, diganggu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memaafkan semua perbuatan penduduk Mekah tersebut. Di sini sudah sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita, memberitahukan kepada kita tentang bagaimana sifat lapang dada tersebut, dan Rasulullah sendiri pun sudah melaksanakan perintah ini.
dan Rasulullah sendiri pun sudah mencontohkan sifat lapang dada ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa menteladani sifat Rasulullah SAW yang bernama al-afu, yaitu sifat lapang dada. Alhamdulillah. Allahumma